Di medsos tuh banyak sekali yang jual ketakutan, yaitu menebarkan rumor yang menakutkan, terutama tentang penyakit misalnya ya di bidang kesehatan ya, dengan tujuan ketika orang yang melihat konten tersebut udah dieksploitasi rasa takutnya, akhirnya mengubah pikiran dan pendapatnya terhadap hal-hal yang sebenarnya tuh tidak berbahaya. Akhirnya mempengaruhi dia untuk membeli sesuatu yang ditawarkan oleh konten kreator tersebut. Ya semua orang tuh boleh ada motif ekonominya, gerak ekonomi itu wajar. Tetapi jikalau dominan dan berlebihan, itu bisa merugikan bagi yang nonton konten tersebut. Ya akhirnya harus keluar duit banyak untuk membeli sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak diperlukan. Biasanya ciri-ciri dari konten tersebut menggunakan clickbait, pilihan judul atau kata-kata di awal sebagai hook yang menakutkan. Misalnya, jangan lakukan ini, awas, bahaya, jangan sesali jika terjadi seperti ini. Biasanya menggunakan awalan seperti itu. Terus kemudian narasi yang dikemukakan oleh konten kreator tersebut biasanya narasi yang menakutkan pada lompatan masa depan dalam bentuk tragedi yang mungkin bisa terjadi. Dan biasanya narasinya itu tidak bisa diverifikasi secara langsung. Misalnya tentang lambung. Biasanya orang yang jual ketakutan tersebut selalu mengembuskan tentang luka di lambung. Luka di lambung. Padahal belum tentu orang sakit di ulu hati atau mahnya kambuh itu berarti ada luka di lambungnya. Kalau luka kan tentunya ada perdarahan. Perdarahan itu nya hitam. Perutnya sakit, keras, nyeri sekali, mual muntah. Dan mungkin demam. Itu namanya akut abdomen. Tetapi hanya nyeri perut biasa aja dikatakan misalnya itu luka di lambung. Lemahnya otot sphincter esofagus dan lambung. Kan kuat lemahnya otot tersebut tidak bisa diverifikasi. Demikian juga bahayanya asam lambung bisa menyebabkan gigi kropos, batuk, tenggorokan menyempit dan lain-lain. Nah, padahal asam lambungnya itu hal yang wajar dan gigi kropos penyebabnya dari infeksi atau dari makanan yang manis dan yang tidak baik untuk gigi kan. Terus misalnya tentang ginjal, baru sakit pinggang aja orang udah ditakut-takutin dengan gagal ginjal, harus cuci darah seminggu 2 kali dan lain-lain misalnya. Terus kemudian liver, ada fatty liver aja perlemakan ya karena orang kegemukan. Makanya memang kurang baik misalnya, tetapi udah ditakut-takutin terhadap penyakit liver yang kronik yang berbahaya misalnya. Ya jadi banyak sekali yang jualan ketakutan itu membuat gelombang kecemasan di mana-mana. Dan kemudian memang ada ekornya yang nyusul. Ekornya tuh langsung nyeblak ke depan. Apakah itu vitamin, suplemen, apakah herba, dan lain-lain. Dan salah satu cirinya biasanya menyalahkan sudut pandang yang lain. Bahwa sudut yang pandang lain itu pasti salah. Pasti tidak benar. Dan ini yang paling benar. Scaremongering ini biasanya termasuk negatif selling ya. Menjual sesuatu bukan dengan harapan, bukan dengan mengutamakan keunggulan, tetapi dengan menakut-nakuti jikalau tidak membeli akan terjadi efek samping. Sebaiknya hal-hal seperti ini dihindari karena tidak baik untuk kedepannya nanti.